Sesosok jasad wanita ditemukan petugas sumber daya air mengambang di pintu air Waduk Sunter Koja, Jakarta Utara. Longsor menghancurkan 5 rumah dan memutus jalan utama poros Palopo Toraja. Liverpool keluar sebagai juara Liga Primer Inggris. Halo, selamat malam pemirsa. Buntut pembakaran bendera PDI Perjuangan, kader PDIP berunjuk rasa di beberapa lokasi mendesak pembakar bendera segera ditangkap dan dihukum. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Puluhan orang menghadang dan mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari ambulans. Petugas medis tidak berdaya menghalau massa. Massa nekat mengambil paksa jenazah dari dalam ambulans saat melintasi kawasan Jenderal Sudirman, Ambon. Petugas medis pun tidak bisa mencegah aksi massa ini. Setelah mengambil paksa, massa bahkan membuang peti jenazah. Aksi ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Sebelumnya keluarga salah satu warga desa Walo, Maluku Tengah menolak pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19. Pasien tersebut semula menderita tumor dan terinfeksi virus corona. Namun setelah mendapat pemahaman dari Sekda dan Kapolres Maluku, pihak keluarga pun akhirnya merelakan pemakaman jenazah kerabatnya dimakamkan dengan protokol untuk pasien COVID-19 di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Sesosok jasad wanita ditemukan petugas sumber daya air mengambang di pintu air Waduk Sunter Koja, Jakarta Utara. Polisi mendatangi lokasi untuk memastikan identitas dan penyebab kematian korban. Menolak ditilang, seorang pengendara motor di Palembang, Sumatera Selatan bersitegang dengan polisi dan merekamnya hingga jadi viral di media sosial. Sebelumnya pengendara motor itu menerobos lampu merah dan diberhentikan paksa polisi. 5 rumah terbawa longsor di Palopo, Sulawesi Selatan. Selain itu, akses jalan utama poros Palopo Toraja juga terputus karena longsor. 5 rumah di Kompleks TNI Angkatan Darat dan Pasar Bali terbakar. Api muncul saat sebagian warga tengah beribadah sholat Jumat. Politikus PDI Perjuangan meminta Kapolda Metro Jaya mengusut pembakaran bendera partainya. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Buntut pembakaran bendera PDI Perjuangan, ratusan kader PDIP berunjuk rasa di Mapolres Jakarta Utara siang tadi. Massa mendesak pembakar bendera segera ditangkap dan dihukum. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas insiden pembakaran bendera PDIP saat demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila di Gedung DPR Jakarta Rabu lalu. Para kader meminta kasus ini segera diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Puluhan kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari DPC Jakarta Selatan juga mendatangi Mapolres Jakarta Selatan siang tadi. Mereka menemui Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Sartono untuk berdialog. Pembakaran bendera PDI Perjuangan membuat geram seluruh kader partai. Ketua Umum PDI Perjuangan memerintahkan agar kadernya menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera partai ini. Pemirsa, terkait pembakaran bendera PDI Perjuangan, kami hadirkan cuplikan dialog dengan juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hasan dan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia Fauzan Amar dalam program iNews sore tadi. DPR dan juga pemerintah agar segera membatalkan RUU HIP dan menolak keras paham komunisme di Indonesia. Massa dari Koalisi Masyarakat Pancasila Anti Komunis atau Kompak dan FPI mengenakan atribut membawa spanduk bertuliskan tolak RUU HIP. Dalam orasi, koordinasi aksi secara tegas menolak RUU yang mengganti Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila. RUU HIP yang akan dibahas oleh DPR diduga kuat justru akan merusak Pancasila sebagai dasar negara dan beresiko menjadi celah bangkitnya paham terlarang, terutama komunisme. Usai berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan polisi. Pemirsa, ratusan penumpang KRL menjalani rapid test massal di stasiun Bogor, Jawa Barat. Kami hadirkan informasinya di iNews Malam usai jeda berikut. Pemirsa, hari ini pasien positif corona kembali bertambah lebih dari 1.000 kasus. Sementara itu jumlah pasien sembuh mencapai angka tertingginya hari ini yaitu lebih dari 800 orang. Hingga hari ini pukul 12
Waktu Indonesia Barat, jumlah pasien positif corona bertambah 1.240 kasus menjadi 51.427 kasus. Penambahan kasus positif tertinggi ada di Jawa Timur yaitu 356 orang. Namun di sisi lain jumlah pasien yang sembuh juga bertambah dan menyentuh angka tertingginya hari ini yaitu 884 orang sehingga total menjadi 21.333 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia mencapai 2.683 orang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak mampu mencegah penularan COVID-19. Warga Kebayoran Lama dan Setiabudi, Jakarta Selatan pagi tadi mengikuti swab test yang digelar oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di Stasiun Bogor, ratusan penumpang KRL juga menjalani rapid test yang ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Medan melaksanakan swab test keliling di sejumlah lokasi di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya 33 orang dinyatakan positif COVID-19. Pasca kaburnya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Aceh Barat, keluarga pasien harus menjalani swab test. Selain keluarga pasien, swab test juga dilakukan terhadap warga yang sempat kontak langsung dengan pasien. Tim relawan pemulasaran jenazah COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah memilih isolasi mandiri di dalam tangki penampungan air selama hampir 3 bulan terakhir. Hal itu dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona karena rentannya aktivitas mereka setiap hari. Pemirsa, kampanye masker kain terus digalakan untuk menekan angka penularan virus corona. Selain harganya yang terjangkau dan mudah didapat, masker kain dinilai cukup efektif untuk menghindari seseorang dari penularan COVID-19. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Masa berorasi dan membakar ban menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, masa berunjuk rasa menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Kendari, Sulawesi Tenggara. Masa berorasi sambil membakar ban di tengah jalan. Pemirsa, konferensi pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta tentang aturan penerimaan peserta didik baru diwarnai protes orang tua calon siswa. Pelaksanaan aturan PPDB di lapangan dinilai tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan kembali kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman Tamrin menyusul ramainya kritikan karena terjadinya kerumunan akhir pekan lalu. Nah, sebagai gantinya, Car Free Day diberlakukan di 32 kawasan di 5 wilayah ibu kota. Presiden Joko Widodo mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-36 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam KTT, Jokowi menekankan 2 hal untuk pemulihan ekonomi ASEAN usai pandemi COVID-19. Pertemuan virtual dipimpin Perdana Menteri Vietnam selaku ketua dan tuan rumah KTT ASEAN ke-36 bertema ASEAN yang kohesif dan responsif. Para pemimpin negara kawasan ASEAN membahas kerjasama terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi menekankan 2 hal, yaitu kerjasama pemulihan ekonomi kawasan dan pentingnya penguatan kerjasama kawasan untuk pemulihan ekonomi kawasan ASEAN. Mulai dari pengaturan ASEAN Travel Corridor hingga pentingnya konektivitas digital sebagai momen untuk percepatan transportasi digital. Pemerintah Indonesia berusaha menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan percepatan transformasi digital. Pemerintah menggelontorkan sekitar 650 triliun untuk pemulihan perekonomian nasional, untuk aspek kesehatan sebesar 97,5 triliun rupiah. Aspek sosial sebesar 203,9 triliun rupiah. Aspek ekonomi sebesar 226,72 triliun rupiah.
dan aspek keuangan sebesar 117,03 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 dinilai menjadi momentum percepatan transformasi digital di tanah air, meliputi peningkatan internet dan penggunaan internet aktif, layanan daring hingga jangkauan signal seluler, mulai dari 2G, 3G, dan 4G. Pandemi COVID-19 juga akan mengubah tren dunia dari sektor masyarakat dan dunia usaha seperti digitalisasi, masa depan pekerja, perubahan preferensi konsumen, dan ketahanan bisnis. Lalu pada sektor akademisi adanya perubahan geopolitik dan arus internasional. Sementara di sektor pemerintah adanya intervensi menjadi lebih besar serta keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi. Perubahan tren selama pandemi pun terasa seperti terjadi peningkatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekitar 300.000 UMKM daring yang tumbuh selama periode 14 Mei hingga 9 Juni. Terjadi juga peningkatan penjualan dan transaksi di platform digital atau gross merchandise value sebesar 2.080 selama periode 27 Mei hingga 2 Juni 2020. 5 dari 12 anak buah John K. ditangkap dan menyerahkan diri ke polisi. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, 2 kelompok warga di Makassar terlibat tawuran. Polisi yang hendak membubarkan tawuran justru diserang warga dengan petasan. Pemirsa, satu persatu anak buah John K. ditangkap polisi. Dari 12 pelaku, 5 diantaranya sudah ditangkap dan menyerahkan diri. Polda Metro Jaya kembali menangkap anak buah John K. yang terlibat kasus penyerangan dan penganiayaan. Dari 5 pelaku yang kini sudah ditahan polisi, 1 diantaranya menyerahkan diri karena takut mendapat serangan dari kelompok lain. Polisi memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Seorang dukun di Cipayung, Depok, Jawa Barat ditangkap polisi karena mencabuli wanita. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan mencabuli 4 wanita dengan modus mandi kembang. Pemirsa, KPK resmi menahan Direktur Utama PT Hempus Transportasi Kimia Taufik Agustono atas kasus suap terhadap mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Taufik ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK. Setelah 30 tahun lamanya, akhirnya Liverpool bisa jadi juara Liga Primer Inggris. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, penantian panjang Liverpool untuk kembali merasakan gelar juara Liga Primer Inggris berakhir sudah. Setelah 30 tahun lamanya, klub Merseyside itu akhirnya bisa menjadi juara lagi. Kepastian Liverpool menjadi juara Liga Primer Inggris musim ini tak lepas dari hasil laga Chelsea kontra Manchester City. Chelsea mengalahkan City 2-1. Di laga Liga Inggris lainnya, Arsenal akhirnya meraih kemenangan setelah mengalahkan tuan rumah Southampton 2-0. Hal ini merupakan kemenangan pertama Arsenal setelah kalah di 2 laga sebelumnya. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam iNews malam kali ini. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.